In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini masih melanjutkan apa yang kita baca kemarin. Kemarin kita berjumpa dengan bendahara yang tidak jujur. Kali ini Yesus bicara tentang mamon yang tidak jujur. Mamon dalam tradisi kitab suci diperlawankan dengan Aba, Bapa yang murah hati, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni, Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, "Oke, kamu boleh menggunakan mamon yang tidak jujur itu sebagai sarana untuk kebaikan. Tetapi tidak berarti bahwa kita dikuasai juga ketidakjujuran mamon itu. Karena mamon betapapun mungkin membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita, namun pilihan yang terbaik adalah memilih Allah sebagai Aba, Bapa kita. Bukan mamon yang kita andalkan, tetapi Aba, Bapa. Ini inti dari Injil pada hari ini. Dan karena itu, belajar dari aspek-aspek manusiawi, kita diajak untuk melangkah menuju yang ilahi. Yesus mengatakan, barang siapa setia pada perkara kecil, ia akan setia juga pada perkara besar.
Barang siapa benar dalam perkara kecil, ia juga bisa benar dalam perkara besar. Kesetiaan kita untuk mengabdi Allah sebagai Bapa diukur dengan kesetiaan terhadap yang kecil-kecil, yang sederhana, yang sepele, namun kita kerjakan dengan penuh cinta, dengan penuh tanggung jawab. Bunda Teresa Kalkuta mengatakan, lakukanlah hal-hal yang kecil itu dengan cinta yang besar, maka yang kecil-kecil itu akan menjadi berkat, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk umat dan masyarakat. Itu kalau dikembangkan nasihat dari Bunda Teresa Kalkuta. Setia melakukan hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Tidak usah berpikir melakukan hal-hal yang hebat, yang dahsyat, yang spektakuler, tapi yang kecil dan sederhana kita lakukan dengan setia, dengan cinta yang besar. Melalui renungan harian ini, saya juga belajar setia melakukan hal yang kecil ini. Mungkin yang melihat hanya sedikit, bagi saya tidak masalah. Yang terpenting adalah saya belajar setia, membaca, merenungkan sabda Tuhan, dan berbagi firman Tuhan kepada siapapun juga. Semoga pengalaman-pengalaman sederhana kita dalam kehidupan harian kita membuat kita menemukan cinta kasih Aba yang begitu besar bagi kita, lebih dari sekadar mamon yang membuat kita jauh dari Bapa. Semoga kita diberi rahmat setia melakukan hal-hal yang kecil dengan tekun, setiap saat dengan penuh syukur. Itu menjadi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam